Halo semuanya, halo teman-teman, kembali lagi di channel Gopur Goblon. Ya, di kali ini aku nggak salah ya ngucapinnya atau nggak terbelit-belit. Oke, langsung saja. Jadi video kali ini aku pengen nunjukin proses mixing semua pakan yang kita butuhkan sampai akhirnya nanti siap untuk disajikan untuk ayam ini. Nah, sebenarnya proses ini mungkin nggak semua peternakan itu melakukan, tapi kalau di daerah sini mayoritas seperti itu karena ini bisa lebih memangkas biaya. Nah, oke. Apa aja yang kita mixing, yang kita campurkan, yang kita aduk. Nah, yang pertama ada dari yang komposisi paling dikit dulu pemakaiannya. Bekatul atau dedak. Banyak kenal dedak dari olahan penggilingan padi. Itu kulitnya jadi dedak. Nah, ini namanya bekatul dari sini. Atau kalau tempat sini lebih tepatnya katul. Nah, tapi mungkin akan lebih familiar dedak bekatul. Nah, ini. Nah, terus ada lagi di komposisi yang terbanyak berikutnya adalah ini konsentrat petelur. Ini adalah pakan yang dari pabrik. Cuma kan ini masih kita tambahin dengan pakanan yang lain. Jadi ini yang ini sendiri saya beli pabrik. Ini saya menggunakan konsentrat dengan merek Avila dari pabrikan Kargil, dari PT Kargil. Ini kandungan proteinnya 3436 lah kalau nggak salah, 33 sampai 36. Nah, ini Avila. Terus yang berikutnya kita punya jagung. Nah, ini jagung yang sudah digiling tentunya, bukan jagung yang masih utuh, enggak. Nah, berapa sih komposisi yang sebenarnya dia yang menjadi patokan dasar untuk pemberian konsumsi pada ayam petelur? Untuk komposisinya sendiri ada 1:2:3. Jadi tadi dari dedak itu 1 kilo, terus 2 kilo untuk konsentratnya yang dari pabrik, terus 3 kilo untuk jagungnya. Nah, sementara ini semua bahan sudah ada tapi belum saya timbang. Nah, ada lagi untuk sebagai tambahan yang biasa saya pakai di peternak saya ini. Ini nggak wajib, tapi alangkah lebih baik untuk bisa dikasih ini. Ini mineral. Terserah nanti teman-teman mau pakai merek apa yang dengan kandungan sama. Kalau saya pakai merek ini, Mineral Fit suplemen A, ayam plus itik. A, ayam plus itik. Manfaatnya apa? Ini kalau yang saya butuhkan kurang lebih untuk memperkuat cangkang dari telur produksi. Itu kalau dari nilai kualitas produk. Nah, tapi untuk kesehatan ayam salah satunya untuk menjaga tulangnya agar lebih kuat, terhindar dari osteoporosis. Kalau pada manusia seperti itulah kurang lebih, agar kalau pada unggas itu yang paling sering terjadi biasanya kalau ada ayam dingkelen, kalau tahu mungkin yang ayamnya itu lumpuh, nggak bisa berdiri. Kalau di kita namanya dingkelen. Nah, itu salah satunya mungkin karena kekurangan vitamin mineral ini tadi, kurang asupan mineral. Nah, ini nanti saya pemakaiannya cukup 2 kilo saja. Ini sekedar informasi. Ini saya beli 20 kilo, harganya di sini 75.000. Nah, gitu. Nah, langsung saja ya. Saya nimbang dari mineralnya dulu. Mineralnya saya butuh 2 kilo. Kita butuh 2 kilo ya. Maaf saya mungkin nggak pakai masker karena ketinggalan, tapi lebih baik buat teman-teman yang belum terbiasa pakai masker karena sebenarnya agak mengganggu sih. Tapi karena saya lagi mau konten juga biar penjelasan saya lebih jelas, saya gini aja ya. Ini 150. Nah. Terus sekarang kita nimbang bekatulnya. Bekatulnya saya butuh 25 kilo. Ini kayaknya lebih dari ini. Nah, ini pinggirkan dulu. Bekatul. Ini lebih, ini harus dikurangi nih. Oh, ini ada 40 kilo, otomatis kita butuh pengurangan sekitar 15 kilo ini.
Jadi ikutin terus ya teman-teman untuk video ini biar nanti tahu bagaimana kita mengemix makanan ini. Sebenarnya simple banget dan ini bisa dilakukan siapa saja di rumah untuk menghemat biaya, apalagi ya kita masih peternak yang memang dari segi harus dipikirkan benar-benar dari segi apa namanya. Nah, ada yang hebat kenapa enggak gitu loh intinya. Jadi untuk bekatulnya yang saya pilih ini bekatul yang kelas grade A atau bisa dibilang yang kualitas bagus. Itu yang saya butuhkan apa? Penilaian saya itu dia yang segar, yang benar-benar baunya beda. Kalau emang yang bagus sama yang bekatul yang kualitas kurang bagus, mungkin bekatul lama itu kan baunya cenderung lebih ke kurang segar lah intinya gitu. Ini benar-benar segar. Terus dia juga lembut. Kalau orang sini ada istilah bekatul berangsak sama enggak. Berangsak itu yang enggak lembut, itu yang kualitas kurang bagus. Dan itu biasanya untuk ayam-ayam peliharaan ayam kampung, ayam-ayam di rumah. Dan itu hanya untuk campuran, sama ini juga untuk campuran. Bekatul udah ready, anggap saja 25 kilo, lebih 40 ada karungnya. Oke. Oke, kita taruh. Taruh sini aja. Ini alat semprot. Nah, nanti saya ada rencana untuk nyemprot ayam juga nanti tapi nanti itu masuk konten yang terpisah, jangan kita samakan, nanti durasinya Panjang. kepanjangan. Terus jagungnya nggak usah perlu timbang karena ini udah timbang per 2 ini 75 kilo. Udah, ini sekarang kita singkirkan. Kita langsung siapkan alasnya. Maaf saya alasnya pakai alas ini biar lebih bersih aja sih. Soalnya ini kan kita injak-injak, kita jadi nggak langsungan pakai itu. Alasnya pakai alas terpal. Berarti paling pal ya? Terpal. Anda hebat sekali. Oh iya dong, kameramanmu hebat. Kameramen saya kok pinter sekali. Oh iya. Saya jadi gemai. Kemas. Gemai dan jidai. Geli gue. Geli. Kita ratakan biar nanti proses ngaduknya enak. Jangan sampai ada yang lipat di bawahnya. Oke. Itu yang di sana siapa, Pak? Itu kameramen kedua, second kameramen. Kameramen baru. Dia dari ini sebenarnya dia dari tim dari Metro TV yang lagi ngadakan liputan di sini. Dia lagi bahas tentang kisah orang pinggiran gitu loh. Bukan. Investigasi kali. Reportase investigasi. Kayaknya sih. Kan terus dia nanti kayak ngambil katanya gambar. saya mau direview, terus saya suruh bilang mulanya Saya cuma coba-coba. Saya cuma coba-coba. Sampai sini Lama-lama kok ketagihan. Dia juga ngambil fotonya, gambarnya dari tempat-tempat tersembunyi. Jadi tadi diperhatikan. Diperhatikan bokong saya disut. Iya, itu tempat tersembunyi sekali sih. Oke, langsung saja kita mulai dari jagungnya. Kita tuangkan. 75 kilo dibagi 2 berapa? 37 5 on. 37 setengah lah. Ini 37. Oke. Saya biasa nge-mixnya per setengah-setengah dulu, nggak langsungan. Maksudnya untuk ngaduknya biar sini gampang nanti meratakannya ya. Ratakannya biar benar-benar rata. Ya enggak setengah, maksudnya setengah dalam artian ininya loh. Kalau nggak langsung sekalian kalau ngaduknya. Jagungnya, coba kasih lihat Pak jagungnya Pak. Nah, teksturnya. ini jagung. Jagung yang bagus saat sudah digiling gini, ketika dibiarkan di karung berhari-hari, itu dia nggak hangat, berarti dia emang benar-benar kering. Coba, nggak hangat. Nggak Oh, hangat. iya, Kalau dia hangat, berarti dia sebenarnya masih punya kandungan air, Oh, lembab ya? lembab di dalam dan malah panas. Oh, Tapi iya, malah iya, panas. iya. Dan itu berarti kandungan airnya masih terlalu tinggi dan itu bahaya. Bahayanya Ngaruh banget di kesehatan ayam. Karena ketika dia masih lembab, dia berpotensi bisa jamuran. Terus ya kita paham lah kalau makanan jamuran seperti apa untuk dikonsumsi nggak baik untuk pencernaan. Oke. Itu yang bahaya. Makanya untuk jagung seperti di video sebelumnya saya benar-benar menyiapkan sendiri untuk tahu benar-benar kualitas jagung yang saya pakai itu kualitas yang memang benar-benar saya pilih, yang saya butuhkan.
kita ratakan seperti ini nanti biar rata ya. Sebenarnya untuk bagian ini nanti pengaplikasiannya gimana teman-teman aja sih, bagaimana enaknya. Yang penting rata ya. Yang penting rata nanti. Bahkan kayak nanti saya cuma pakai piring untuk ngaduknya. Ada kebanyakan peternak pakai skop. Kalau saya mah nggak terbiasa. Di kita biasa pakai piring, wejan. Biar lebih. Kalau lapar biasa kalian makan. Makan juga. Makan juga. Makan ayam. Konsentratnya sekarang ya, kita buka dulu ya. Konsentrat. Buka konsentrat itu juga ada tekniknya, coy. Nah, Anda kaget cara bukanya ternyata sesimpel ini? Iya. Enggak, ini biasa aja sih. Bukan prestasi. Wow. Saya terkesima, terpesona dan ter Kita separuh dulu tumpukannya. Waduh. Banyak debunya ya, Pak. Nanti kamu bakalan kamu dari sana aja nggak apa-apa. Tapi ya terserah Neng. Tapi nggak apa-apa sih, bersihin itu enak. Tapi kasihan ayamnya nanti. Oh iya. Ada sisa-sisa bersihin kamu. Ini konsentratnya. Kalau yang masih segar emang baunya enak. Itu kok mirip jagung, Pak? Coba lihat, Pak. Bukan. Dia lebih pekat. Coba lihat, Pak. Dia kandungan protein nabatinya tinggi, jadi baunya lebih. Kalau teman-teman mungkin nyium semacam ini baunya kayak snack sih tak akuin. Kayak pur. Kayak snack. Iya nggak? Kalau jujur nih baunya pur seger ayam. sih, enak sih. Ya emang nih pur ayam. Baunya seger. Kayak pur yang kemasan kecil itu loh yang di warung-warung itu, Pak. Oh gitu. Aku nggak pernah beli kemasan kecil sih. Oh. Aku selalu beli kemasan dalam bentuk kemasan saset. Besar. Sasetan gede. Sasetannya gede tapi isinya sama, kecil. Ini sekali lagi bagian teknis seperti ini. Nanti teman-teman terserah ya. Ini cuma kebiasaan kita aja. Kebiasaan aneh yang mungkin Kebiasaan aneh. yang mungkin. Ada nggak kalimat yang lain? Kebiasaan aneh. Nah, sebenarnya kan nggak harus diratakan seperti ini loh. Ini malah memperlama kerja kita itu loh. Cuma ya saya menikmati itu. Pokoknya intinya yang penting dari komposisi itu tercampur rata gitu ya. Gitu aja. Dari komposisi yang kita butuhkan itu tercampur rata. Ini kamu sengaja buat main-main kali. Ngemarin pasir-pasiran. Enggak, Pak. Dicetak. Serius, Pak. Cara kita ngaduk emang kita ratakan dulu, Pak, biar nanti biar lebih gampang pas ngaduk meratakannya, Pak. Oke. Ih, tadi ini kan ya, Itu apa itu? bekatulnya, dedaknya. Oke. Ya ini pasti nih habis ini main pasir-pasiran. Bikin rumah-rumahan pasir, istana. Tidak, Pak. Dicetak pakai ini. Gelas-gelas aqua bekas tuh. Untuk kualitas bekatul yang bagus pun ketika dia disimpan berhari-hari, kita biasanya nyimpen ya sekitar 2 mingguan lah paling lama. Sekali beli kan untuk stok 2 minggu biasanya. Itu masih bagus, baunya masih seger. Beda dengan kualitas yang kadang baru beli aja kadang sudah bau Penguk. Nah, kalau orang kita Penguk. nyebutnya penguk. Kalau kata saudara saya katanya kalau bekatul yang seger itu wah rasanya kalau emang itu bisa dimakan aja pengen dimakan katanya. Seger. Nggak tahu kan saudara saya punya kelainan kayak gitu ya. Saya jadi miris sendiri. Pengen makan bekatul. Pengen makan bekatul. Padahal Tapi katanya telur bisa. banyak padahal, Tapi katanya bekatul memang bisa dimakan. Ya tapi kayaknya aku nggak mau. Aku nggak mau juga. Karena Semalam. pencampuran mineralnya. Mineralnya nggak Mineral. siapin ini ya. Semua itu. Enggak, kita Kira-kira pakai setengah. lapisan-lapisan aja. Oh. Kira-kira. Jadi biar enak nanti biar benar-benar adukannya tuh ini loh merata loh, Pak. Sebenarnya kalau teman-teman punya modal lebih bisa juga beli alat mixer yang kecil gitu ada yang khusus untuk adukan sekitar ini 1 kintal 2 kintal gitu. Kalau pakai mesin itu yang Ya buat kayak semen. hampir kayak mesin molen sih, Iya, cuma molen ada semen. khusus sendiri. Ada khusus sendiri.
jagung lagi. Ini jagung yang 37,5 kilo lagi. Kita suntakkan. Iya. Mantap. Sekedar informasi, sebenarnya pada bagian ini udah ada tenaga yang lebih expert. Karena biasanya bukan saya. Tapi memang kadang emang saya membackup kerjaan ini. Dikala emang saya sempat dan ketika emang tenaga yang bantu saya itu lagi nggak bisa. Jadi jangan khawatir. Yang saya sampaikan ini ya emang saya sudah berpengalaman walaupun beberapa kali. Intinya saya juga biasa kayak gini lah, nggak berpengalaman banget, nggak biasa banget, cuma ya emang saya kadang juga gini. Bahkan yang nge-training tenaga yang sampai sejauh ini untuk ini saya yang nge-training. Ini biasanya dilakukan oleh ABK-nya, anak buah kandang. Oke. Oke, lagi ini ya. Kita kasih avilanya. Avila lagi. Oh, aku pikir tadi setengah diaduk dulu, dimasukkan terus. Nanti malah nggak komposisinya nggak tepat. Nggak tepat ya. Kalau kan dari tadi kan ngira-ngira setengahnya. Nah, kalau beli konsentrat yang bagus, kalau emang belum disajikan, sebisa mungkin ininya masih utuh. Karena ini menjaga untuk plastik itu menjaga apa aromanya juga kan masih tetap segar ketika masih ada plastiknya. Dari air juga, Pak. Dari Soalnya air, kalau ya, kalau jelas ada ya. air yang sampai merembes itu nanti bisa ini loh jamuran dan itu bisa merembet ke yang lain. Nah, itu dia. Pakan kelinci juga kayak gitu, ada plastiknya. Pakan-pakan ini sih menurutku, pakan-pakan jenis pabrikan gini emang dikemas ada plastiknya sih. Ini aja dulu. Mineralnya lagi dulu terus tumbuk bekatul atasnya. Dulu, kedorok tengah. Sorry sekali lagi teknis-teknis seperti ini tidak menjadi acuan. Ini hanya masalah teknis seperti ini. Bagaimana teman-teman mengaplikasikannya aja. Yang penting takarannya sesuai seperti yang dianjurkan atau standar sesuai standarnya. Tapi ada beberapa toleransi yang mungkin dilakukan oleh peternak. Mungkin mereka punya asumsi lain. Biasanya takaran jagungnya diperbanyak, bekatulnya dikurangin. Itu dengan asumsi mungkin menurut mereka itu akan lebih mempengaruhi hasil produksi. Ada juga yang seperti itu, Pak. Ketika saya sharing-sharing dengan Berarti peternak. untuk katulnya lebih sedikit. Tapi untuk acuan standar umumnya emang seperti yang saya katakan tadi. Cuma ada beberapa peternak yang memang kadang mereka berasumsi sendiri, biar produksinya lebih bagus, jagungnya saya banyakin Karena memang jagung sendiri itu adalah bahan bakar, Pak, sebenarnya, Pak. Untuk ayam. Bahan bakar. Terus kayak konsentrat itu pendukung pembentukan ransum lah, bisa dibilang gitulah. Pendukung agar telur ya kualitas, salah satu pengaruh kualitas telur juga dari konsentrat ini sih, produksi harian gitu tuh. Nah, oke, semua bahan sudah saya campur. Step berikutnya kita tinggal nge-mix. Nge-mixnya saya pakai piring ajaib. Saya mana ya? Ini piring ajaib. Nah, ini piring ajaib. Sebelumnya biar saya nggak lupa tak tutup dulu konsen ini. Bisa apa namanya? Bisa mineral. Ini macam-macam nih. Untuk mineral ini yang dipakai banyak banget mereknya. Kalau saya biasa pakai ini. Nah, ada juga mungkin yang menggunakan top mix dan lain-lain untuk campuran untuk mendukung produksi dan lain-lain kan banyak banget suplemen-suplemen yang bisa dicampurkan di pakan ini untuk sesuai kebutuhan sih. Nah, langsung lanjut aja ya. Nah, ini piring sakti saya sudah di tangan. Langsung setelah ini eksekusi. Eksekusinya saya biasanya seperti ini, Pak. Dari ujung sini, dari ke sini, terus balik lagi sampai 4 kali, Pak, saya, Pak. Coba. Oke ya, langsung ya, Pak. Penasaran. Penasaran. Aku nyari posisi aja, dulu. Pak, biar nggak tumpah. Biar nggak tumpah. Ini. Oke.
Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ABK saya mah sudah lihai sekali ini yang bagian kayak gini. Wah, nggak bisa cepat. Nah. Kalau beberapa teman-teman biasanya ini yang suka pakai skop gede itu, karena lebih gampang. Tapi nggak tahu setelah kita praktekin kok kayaknya karena kita kebiasaan kayak gini ya, kita kayak gini aja. Pakai sendok kali, Pak. Mantap. Sendok makan. Sendok teh aja gimana? Sendok, oh ya sendok teh. Sehari kamu. Saya siap gaji Anda. Oh, terima kasih. Tapi kerjanya ngaduk kayak gini sampai rata pakai sendok teh. Wow. Untuk konsumsi ayam 5.000. Wow. Itu bisa dikerjakan 1 hari full. Jangan 1 hari ya ada tanganmu seok. Sampai sendoknya bengkong-bengkong itu belum selesai juga. Kalau 1 kali masih belum rata, Pak. Makanya butuh 4 kali bolak-balik, Pak. Untuk gradasi warnanya kelihatannya. Ini, Pak, bagus, Pak. Dilihat, Pak. Oh iya. Lapisan-lapisan perbedaan. Emas itu, Cok. Ini loh, lapisan-lapisannya. Oh iya. Ini lapisan-lapisan di mana sedimen-sedimen itu ada ini bukatul, ini jagung nih, ini mineral, ini bukatul lagi. Ini ABK saya seneng sekali. Untung ada konten. Jadi bagian ini dikerjakan oleh saya sendiri. Dia jadi merasa tertolong. Nggak apa-apa. Satu pekerjaan saya bantu. Tenang ABK. Iya, untuk kepentingan konten juga kan akhirnya apa ya, bisa kamu jelaskan juga sama penonton. Ini untuk, seperti ini emang prosesnya. aku ini saya untuk kepentingan konten karena memang ada beberapa teman yang menanyakan untuk Mas bagaimana proses untuk mixingnya seperti apa. Nah, akhirnya ya udahlah sekalian di sela waktu saya coba untuk bikinkan bagian ini. Walaupun sebenarnya dari kemarin kita sudah ngejar beberapa konten yang sudah lebih dibutuhkan, yang lebih ditanyakan dulu. Iya sih, emang lebih enak kalau misal dengar informasinya emang dari praktisinya langsung. Belum tentu kan untuk ABK kamu bisa ngaduk sambil jelasin kayak gini. Oh, justru lebih expert. Lebih expert ya kali ya. Lebih expert karena dia udah lebih berpengalaman. Iya, hampir setiap hari Pak hampir kegiatan setiap ini hari soalnya. bikin. Dan jujur jam terbang saya jadi kalah sama dia gitu Pak. Oh iya sih. Walaupun mungkin saya yang mengajari dia di awal-awal bagaimana cara mengaduk ini. Tapi ya karena dia punya jam terbang yang jauh lebih gila daripada saya, tak akui di bagian ini dia lebih expert. Ngasih makan juga dia lebih tahu feeling kebutuhan ayam. Butuhnya seberapa, jujur kalau saya yang pas backup kayak masih lama kerjakannya. Itu kebutuhannya kadang nggak pas. Iya sih ya. Enggak, soalnya tak perhatikan ketika yang beri makan dia sama yang beri makan aku Beda. pas banget. Dia itu sampai umpamanya dari waktu tempat makan pagi sama siang itu habisnya itu pas banget. Kalau saya kadang kelebihan, kadang malah kurang. Iya sih ya, karena udah terbiasa itu jadi kayak Feelingnya nyatu lah. feelingnya nyatu. Jadi Mungkin bahasa ayam juga hampir menguasai gitu. kayaknya dia udah gini banget sama ayamnya. Aku pengen mainan pasir di situ deh, Pak. Ini bukan pasir Pak, mohon maaf ya. Tapi Di depan mirip. ada pasir Pak. Sekalian mainan pasir pakai pakai cangkul sama pakai itu nanti kasih semen. Terus ntar tak belikan batakol, nanti sekalian disusun rumah-rumahan ya. Rumah-rumahan dalam skala 1:1 ya. Nggak apa-apa, asal nanti kamu terima aja temboknya miring. Enggak sih, kalau mainan pasir aku lebih ke ini sih, buang. Oh, mau bikin bunga. Iya, bikin Bunga bunga pasir. bunga pasir. Berak.
Anda sebagai kameramen kok cerewet sekali. Iya sih ya, aduh. Aduh. Biar nggak bosan juga ngelihat orang ngaduk tanpa ngomong. Tanpa ada interaksi ya. Yes. Siap. Jadi vlog aku ya bisanya kayak gini, coy, nggak bisa pamer kekayaan, nggak bisa pamer mobil mewah, nggak bisa pamer ngeprank cewek cantik. Ini baru 2 kali ya? 2 kali. Tapi ini udah mulai kelihatan rata kan? Udah. Oke, jadi alhamdulillah sudah selesai. 4 kali bolak-balik ngaduk ini kesana kemari, ngetan ngulon. Keringetan coy, sehat. Nah, oke lanjut. Sekarang tinggal nge-packaging aja. Packaging dulu. Biar cihui. Enggak, kita kemas ya. Jadi nanti kan ya kali masa mau disajikan ke ayam kayak gini langsung yam udah selesai yam, sini makan yam, udah selesai yam, sini. Ayamnya suruh kesini makan sendiri, ngambil bawa piring sendiri. Ini tutorial packaging. Ini ABK-nya bisa bernafas sekitar 2 hari ke depan karena stok yang untuk hari ini udah ada, ditambah saya kasih stok baru. Sebenarnya bagusnya itu adukan baru dikasihkan, itu kan lebih seger, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita ambil positifnya adalah kita bisa mengurangi pekerjaan ABK. Bisa bantu mengurangi. Alhamdulillah. Oke, jadi itu teman-teman, proses kita nge-mix pakan dari bekatul, terus jagung sama konsentratnya. Berikut ditambahi dengan mineral. Terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini memberikan manfaat, dan ketika ada hal-hal yang memang masih menjadi pertanyaan buat teman-teman, bisa kita tanyakan di sesi kolom komentar. Terima kasih, salam, sampai jumpa, salam sukses.